juga dari politik dinasti, ya tentu saja ini mencederai demokrasi di negeri ini. Jika saya menyebutkan kata Jokowi, kalian jawab gagal. Siap? Jokowi? 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 Aspek pendidikan, teman-teman, warga Solo, warga yang berasal dari kota asal Bapak Jokowi masih banyak yang belum tersentuh oleh pendidikan. Yang miskin, yang mati karena kesulitan membayar. Belum lagi teman-teman kita yang kami di sini dari Universitas Labania di Surakarta ingin mengucapkan kepada Bapak Presiden kita tercinta Jokowi Widodo sebagai Presiden. Saya tadi menulis ini pesan saya terkhusus untuk Presiden Jokowi Widodo. Kami sudah lelah dengan kekerasan. Begitu. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Ini telah kehilangan harga dirinya saat ini. Pemerintahan saat ini telah kehilangan kepercayaan masyarakat. Banyak dari keputusan-keputusan pemerintah yang seharusnya memihak kepada rakyat, tapi justru menindas rakyat. Yang hanya lewat begitu saja. Juga dari politik dinasti, ya tentu saja ini mencederai demokrasi di negeri ini. Kebiri, pendapat-pendapat kita dibungkam. Teman-teman kita yang menyuarakan suaranya lewat sosial media dibungkam oleh buzzer-buzzer pemerintah. Persimpangan jalan, upah telah menggoreskan. Hai kalian yang turun ke jalan demi untuk negeri tercinta. Kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan. Teman-teman, kita dipertontonkan apakah Jokowi itu masih pantas menjadi presiden, teman-teman? Apakah masih pantas? Di 9 tahun Jokowi masih di pemerintahan, apakah ada hasilnya, teman-teman? Hasilnya adalah anaknya menjadi calon wakil presiden, teman-teman. Katakan dulu, teman-teman. Jokowi adalah kepala negara yang buruk, teman-teman. Namun adalah kepala keluarga yang baik, teman. Betul tidak, teman-teman? Ketidakbenaran yang sudah dilakukan Bapak Presiden Jokowi, kawan-kawan semua. Di sini kita berdiri, di sini kita menyuarakan kebenaran, kawan-kawan semua. Maka dari itu, kawan-kawan semua, silahkan kalian keluarkan keluh kesah kalian semua, kawan-kawan. Karena pada intinya, kawan-kawan semua, kebebasan di negara kita terjamin, kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua, saat ini kita memakai helmet, kawan-kawan semua. pelanggaran HAM, kawan-kawan, dan ingin membentuk tim independen pencari fakta untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Tapi sampai saat ini, kawan-kawan, kita melihat apakah pembentukan tim itu ada? Ya. Apakah pelanggaran HAM di Indonesia terselesaikan? Ya. Nyatanya tidak terselesaikan sama sekali. Jokowi mengkhianati rakyatnya sendiri, mengkhianati janjinya sendiri, kawan-kawan. Dan justru bukannya selesai kasus pelanggaran HAM, ditambah
adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia di era rezim Jokowi. Kita bisa melihat kawan-kawan kita yang di Malang yang sampai saat ini masih mencari keadilan atas 135 korban melayang kawan-kawan di Stadion Kanjuruhan. Kenalkan, nama saya Hilmi Asidiki, Presiden BEM ONS tahun 2023, dan di sini saya bersama rekan saya. Saya Raffi Landia, Ketua BMKM Unisri 2023. Oke, hari ini kami dari Aliansi Solo Raya Menggugat yang terdiri atas elemen-elemen masyarakat dan juga mahasiswa mengadakan aksi di Bundaran Geladak Solo. Kita pilih tempat ini sebagai salah satu lokasi aksi karena menjadi center dari Solo itu sendiri, ikon Solo itu sendiri. Kita menyuarakan bersama-sama terkait penolakan akan politik dinasti, putusan MK, sekaligus kinerja dari Presiden Jokowi yang kita nilai gagal dalam menjalankan perannya sebagai kepala negara. Dan saat ini bisa kita lihat bahwasanya Jokowi sebagai kepala negara, dia berhasil menjadi kepala keluarga yang baik. Bagaimana Jokowi mampu menghantarkan anaknya untuk menjadi wali kota Solo, Mas Gibran, lalu menghantarkan mantunya untuk menjadi wali kota Medan, lalu menghantarkan anaknya untuk menjadi ketua partai, dan saat ini Jokowi berhasil menghantarkan anaknya menjadi calon wakil presiden Indonesia. Maka kita menilai Jokowi ini kepala keluarga yang baik. Akan tetapi sebagai kepala negara, Jokowi telah menjadi kepala negara yang buruk. Maka dari itu Pak Jokowi perlu mengetahui bahwasanya Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan gunakan hukum untuk memperawet kekuasaan, dan jangan menggunakan kekuasaan untuk mengotak-atik hukum itu sendiri. Kalau kita melihat hari ini bentuk penyuaran dari mahasiswa Solo, artinya hari kota kelahiran kita aktifasi secara gerakan. Yang kedua, hari ini negara bukan untuk main-main keluarga, satu keluarga. Jangan sampai politik dinasti, jangan sampai aturan-aturan negara dipermainkan oleh satu keluarga saja. Maka harapan kami sebetulnya titik aksi hari ini sebagai wujud represif inklusivitas kita dalam sebuah gerakan, dalam menyuarakan bersama apa yang harus kita evaluasi hari ini, dan bagaimana komitmen Jokowi untuk menyelesaikan janji-janjinya selama masa kampanye dan menjabat. Sebelum menambahkan ya, dan sebelum menjawab, kita perlu menyampaikan gerakan kita di Solo hari ini harapannya akan menjadi aktivasi gerakan berikutnya. Setelah kemarin kita coba pantik di nasional pasca putusan MK, dan di momentum 9 tahun Jokowi di 20 Oktober gitu ya, kita udah bukan nasional. Lalu ternyata setelah kita follow up masih kaku dan masih beku para telinga-telinga penguasa ini gitu ya. Kita pantik kembali, kita coba eskalasikan kembali gerakan-gerakan ini, dan harapannya gerakan-gerakan ini bisa konsisten sampai akhirnya nanti semua permasalahan yang kita bawa bisa terselesaikan. Pertama, kemudian diajukan ke MK, dan kemudian disahkan atau dikabulkan. Karena undang sangat rendah. Sekarang kita dipertontonkan dengan adanya politik dinasti.